Om Swastiastu. Selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu Guru yang sedang mengajar dan juga teman-teman yang berada di kelas 10 IPA 1. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Imadi Parmester Dwika, nomor absen 12, kelas 10 IPA 1, umur 15 tahun, alamat di Banjarcurah, Desa Gubuk Tabanan, dan bersekolah di SMA Negeri 1 Tabanan. Baiklah, lanjut. Nah, sebelum masuk ke pendalaman materi, saya terlebih dahulu memperlihatkan peta konsep. Nah, di sini kita memiliki materi dasar yaitu fungsi kuadrat. Kemudian memiliki materi subbab, yang pertama yaitu bentuk umum fungsi kuadrat, yang kedua grafik fungsi kuadrat, dan yang ketiga titik balik fungsi kuadrat. Nah, yang pertama kita akan membahas bentuk umum fungsi kuadrat. Nah, bentuk umum fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat dalam X adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan a, b, dan c merupakan bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Dan keterangan x disebut dengan variabel, a disebut dengan koefisien x kuadrat, b disebut dengan koefisien x, dan c disebut dengan konstanta. Nah, di sini saya menampilkan contoh fungsi kuadrat. Nah, inilah satu contoh. Yang pertama, fx sama dengan 2x kuadrat min x plus 2, memiliki nilai a yaitu 2, b yaitu min 1, dan c yaitu 2. Baiklah. Kemudian, nah kita kembali. Nah, yang kedua adalah grafik fungsi kuadrat. Klik. Nah, grafik fungsi kuadrat. Sketsa grafik fungsi kuadrat dapat digambarkan dengan menentukan beberapa titik yang terletak pada grafik fungsi fx, kemudian menggambarkan titik tersebut pada bidang koordinat kartesius secara cepat dan menghubungkannya sehingga membentuk kurva mulus. Kurva mulus itu sama seperti melengkung itu. Nah, di sini diberikan contoh yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat y fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 pada daerah asal D, di mana x lebih besar atau sama dengan min 2 dan x kurang atau sama dengan 4, di mana x merupakan bilangan real. Nah, kita lanjut. Nah, langkah pertama kita menentukan x. Nah, dari hasil pembacaan sebelumnya yaitu ini x lebih besar atau sama dengan min 2 dan x kurang dari atau sama dengan 4 menghasilkan x yaitu min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian kita masukkan x ini dalam pemetaan fx, di mana menghasilkan seperti 5. Nah, ini contohnya. Nah, contoh x sama dengan min 2, sehingga kita masukkan ke dalam fungsi fx, f sama dengan min 2 sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Nah, di mana setelah kita masukkan ini ke dalam x, min 2 kuadrat min 2 kali min 2 min 3. Nah, setelah kita operasikan menghasilkan 5. Nah, sehingga seterusnya. Nah, sehingga kita masukkan y yaitu 5, 0, min 3, min 4, min 3, 0, 5. Setelah kita hubungkan menghasilkan himpunan x dan y, yaitu yang pertama min 2,5, yang kedua min 1,0, yang ketiga 0, min 3, yang keempat 1, min 4, yang kelima 2, min 3, yang keenam 3,0, dan yang ketujuh 4,5. Dari grafik fungsi di atas dapat kita peroleh beberapa informasi berikut. Nah, kemudian kita gambarkan koordinat kartesius. Nah, setelah kita mendapatkan titik tadi kita hubungkan. Nah, yang titik pertama itu min 1,5, titik kedua itu min 1,0, kemudian 0, min 3, kemudian 1, min 4, kemudian 2, min 3, 3,0, dan 4,5. Nah, kita berikan titik setiap titik yang telah kita ketahui sebelumnya, kemudian kita hubungkan sehingga membentuk kurva mulus. Nah, ini disebut dengan kurva mulus. Nah, ujung dari kurva mulus disebut dengan titik puncak. Nanti kita bahas nanti setelah ini. Nah, di sini titik kurva ini dibagi menjadi 2 disebut dengan sumbu simetri pada x sama dengan 1. Nah, ini merupakan bentuk grafik fungsi kuadrat dari fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Nah, baiklah. Lanjut. Nah, dalam grafik fungsi kuadrat terdapat titik potong grafik dengan sumbu x. Nah, dari segi gambar terlihat grafik fungsi y sama dengan fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 memotong x di titik sumbu a yaitu min 1,0 dan b 3,0. Kita lihat benar.
1,0 dan 3,0 ya. Nah, absis titik potong grafik dengan sumbu x pembuat 0. Dengan demikian pembuat 0 fungsi y sama dengan fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 adalah x sama dengan min 1 dan x sama dengan 3. Nah, cara mencarinya selain menggunakan grafik ya sebagai berikut. Nah, grafik memotong x jika y sama dengan 0. Nah, tadi hasil tersebut fx sama dengan 0. Nah, di sini kita masukkan grafik fungsinya, fungsi kuadratnya yaitu x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Nah, kita cari akarnya itu menghasilkan x plus 1 dan x min 3 sama dengan 0. Nah, x plus 1 sama dengan 0 sama dengan x sama dengan min 1. X min 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. Sehingga dengan demikian, grafik fungsi memotong x di sumbu min 1,0 dan 3,0. Nah, sama bukan? Nah, kita lanjut. Nah, dalam grafik fungsi kuadrat juga terdapat titik potong grafik dengan sumbu y. Dari segambar terlihat grafik fungsi y sama dengan fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 memotong y di titik c 0, min 3. Selain dengan bantuan grafik, titik grafik fungsi y sama dengan fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 dengan sumbu y dapat dicari menggunakan cara berikut. Nah, sini ada dua cara. Cara pertama, perhatikan bahwa min 3 merupakan konstanta. Nah, cara melihat konstanta adalah cara pertama. Dari fungsi y sama dengan x kuadrat min 2x min 3 dapat kita ambil yaitu konstanta min 3. Nah, secara umum maka titik potong grafik dengan sumbu y yaitu pada titik 0, c. Nah, 0, min 3. Nah, itu cara pertama. Cara kedua yaitu cara 2, grafik memotong sumbu y jika x sama dengan 0. Diperoleh y. Nah, kita masukkan fx ini adalah 0. Kemudian 0 kuadrat min 2 kali 0 min 3 sama dengan min 3. Ini 0, ini 0 sama dengan hasil operasi yaitu min 3. Nah, dengan demikian maka grafik itu memotong y di titik 0, min 3. Maaf, ini salah ketik 0, min 3 ya, sama. Nah, kemudian lanjut ke sumbu simetri. Nah, dari gambar tersebut terlihat bahwa garis x sama dengan 1 membagi grafik fungsi y sama dengan fx yaitu x kuadrat min 2x min 3 menjadi dua bagian sama. Garis yang membagi grafik fungsi kuadrat menjadi dua bagian sama disebut dengan sumbu simetri. Nah, kita lihat sebelumnya. Nah, ini x sama dengan 1 memotong kurva ini menjadi dua bagian, yaitu pada x sama dengan 1, sehingga x sama dengan 1 disebut dengan sumbu simetri ini. Ya. Nah, hal ini juga menjadi sama dengan y sama dengan fx 2x kuadrat min 4x min 6 mempunyai sumbu simetri yaitu x sama dengan 1. Nah, kenapa bisa menghasilkan x sama dengan 1 dapat dilihat dengan cara lain. Nah, rumus dari sumbu simetri yaitu x sama dengan xa plus xb per 2. Nah, contoh. Nah, dari grafik fungsi ini kita ambil contoh menentukan rata-rata dari pembuat 0 fungsi. Fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat min 2x min 3 mempunyai pembuat 0. Yang pertama tadi kan sudah kita cari pada titik potong x yaitu min 1 dan xb yaitu 3. Nah, dengan demikian sumbu simetrinya dapat diperoleh sebagai berikut. X sama dengan x2 xa plus xb per 2 sehingga menghasilkan min 1 plus 3 per 2. 2 per 2 sama dengan 1. Nah, sama. Untuk teman-teman bisa membuat fungsi kuadrat ini apakah betul sumbu simetrinya adalah x sama dengan min 1. Silahkan kalian kerjakan sendiri. Nah, kemudian kita kembali ke cipta konsep. Nah, setelah membahas materi kedua, kita membahas materi ketiga yaitu titik balik fungsi kuadrat. Nah, titik ekstrim atau titik balik fungsi. Ada dua kemungkinan grafik fungsi kuadrat sebagai berikut. Nah, yang pertama ada yang kurvanya melengkung ke bawah, ada kurvanya melengkung ke atas. Nah, diberikan keterangan bahwa titik A itu disebut dengan titik puncak, titik ekstrim, dan titik balik minimum jika dia ke bawah ini. Nah, titik B disebut dengan titik puncak, titik ekstrim tertinggi,
dan titik balik maksimum. Titik balik maksimum jika dia ke atas. Nah, lanjut. Titik balik atau titik puncak memiliki rumus sebagai berikut. Nah, rumusnya secara umum ini, titik puncak itu dinamakan dengan XP dan YP, di mana rumusnya untuk mencari XP yaitu min B per 2A, untuk mencari YP yaitu min D per 4A, di mana dirilah diskriminannya, di mana rumus diskriminannya itu B kuadrat min 4AC. Nah, poin pertama, pada grafik fungsi sebelumnya diketahui bahwa P merupakan titik puncak yaitu 1,-4, merupakan titik terendah disebut dengan titik balik minimum karena ya ke bawah, sehingga disebut dengan titik balik minimum. Nah, kemudian poin kedua, nah kenapa kita bisa ketahui titik balik minimum? Nah, di sini poin kedua, jadi titik balik dapat diketahui dengan melihat nilai A atau koefisien X kuadrat fungsi kuadrat. Jika A lebih besar dari 0, maka grafik fungsi kuadrat memiliki titik balik minimum. Nah, seperti ini, karena X ini di depannya adalah 1, maka A itu adalah 1 lebih besar dari 0, sehingga disebut dengan titik balik minimum. Nah, jika A kurang dari 0, disebut dengan titik balik maksimum. Nah, untuk poin 3, ordinat titik balik suatu grafik fungsi kuadrat disebut dengan nilai balik atau nilai ekstrim atau Y, sehingga ordinat titik balik itu kita sebut dengan Y puncak. Nah, pada grafik ini memiliki Y puncak yaitu min 4 yang ini. Y puncak min 4, sementara nilai absis titik balik yaitu titik potong pada titik X puncak, dengan contohnya XP sama dengan 1 ini. Nah, kesimpulannya ordinat titik balik itu Y puncak, contohnya tuh min 4, sementara absis titik balik itu adalah X puncak, contohnya dulu XP sama dengan 1 nih. Nah, lanjut kita ke contoh soalnya. Nah, contoh pencarian titik balik fungsi kuadrat Y sama dengan Fx sama dengan X min 2X min 3. Ini fungsi kuadratnya, maaf teman, pembahasannya. Nah, diketahui bahwa grafik fungsi tersebut memiliki A sama dengan 1, B sama dengan min 2, dan C sama dengan min 3. Nah, kemudian kita masukkan rumus. Nah, pertama kita cari XP. Rumus XP adalah min B per 2A. Jadi, min 2 per 2 kali 1, ini dalam kurung min, sama dengan 1. Ini min 2, min 2, 1. Min 1. Ya, betul. Kemudian yang kedua, YP. Nah, kita cari diskriminan sebagai dahulu dengan rumus B kuadrat min 4AC. Nah, kita cari min 2 kuadrat min 4 kali 1 kali min 3, menghasilkan 16. Nah, kita diketahui diskriminan 16, kemudian kita masukkan dalam rumus ini yaitu min diskriminan per 4A. Nah, YP sama dengan min 16 per 4 kali 1 sama dengan min 4. Nah, jadi titik baliknya itu 1, min 4. Nah, betul kan? Gampang banget. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, di sini saya memberikan materi penunjang yang boleh kalian simak ataupun tidak, tapi tidak tekankan untuk menjelaskan materi ini. Nah, inilah langkah-langkah diperoleh rumus XP dan YP, yaitu min B per 2A dan min D per 4A. Nah, bisa kalian simak, yaitu awalnya dari AX kuadrat plus BX plus C. Nah, bisa kalian simak, bisa kalian screenshot atau post videonya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya saja. Nah, setelah dari langkah-langkah sebelumnya ini, langkah-langkah sebelumnya ini yang panjang ini. Nah, di sini ada kesimpulannya. Nah, menghasilkan Fx sama dengan A dalam kurung X min dalam kurung min B 2A kurung tutup, koma min D per 4A. Nah, sini sudah. Sini bahwa min B per 2A ini adalah itu untuk mencari XP, sedangkan min D per 4A langsung mencari YP. Nah, oleh karena itu maka sudah disimpulkan bahwa grafik fungsi kuadrat memiliki rumus titik balik yaitu min B per 2A sebagai untuk titik balik XP dan min D per 4A untuk mencari titik balik YP. Nah, dengan D yaitu B kuadrat min 4AC setelah kita bahas sebelumnya. Nah, cukup sekian dulu cuplikan materi dari saya. Nah, untuk teman-teman, jika ada materi yang belum dipahami atau ada pertanyaan yang dilontarkan, bisa kita diskusikan dalam forum diskusi Google Classroom. Nah, cukup sekian video dari saya.
Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi semuanya.